Selamat pagi, adik. Kita masuk di kuliah Geologi Indonesia dengan topik evolusi tektonik Indonesia, ya. Dan uh, baik ya, di dalam pertemuan kali ini ada beberapa hal yang harus kita uh, pegang dulu ya. Jadi yang pertama, mengapa Geologi Indonesia penting dipelajari? Karena kelak kalian akan bekerja di berbagai tempat di Indonesia ya. Kemudian Indonesia sendiri merupakan sebuah negara yang dibangun di atas kondisi geologi yang unik ya, karena uh, terletak di antara dua uh, benua, dua samudra, dan empat lempeng litosfer bumi. Kemudian Indonesia dapat dibagi menjadi Indonesia Barat dan Indonesia Timur dengan perbedaan geologi yang masing-masing bisa kita pelajari. Indonesia Barat dibangun oleh penggabungan amalgamasi berbagai lempeng mikro ya, litosfer mikro semenjak akhir Trias, sementara kalau Indonesia Timur sebaliknya dia dicirikan oleh pemisahan dan benturan oleh benua mikro serta pembentukan samudra baru ya. Dan itu umurnya relatif muda yaitu hanya di sepanjang masa Kenozoikum. Kemudian eh, keragaman dan sejarah geologi dari masing-masing Indonesia Barat dan Indonesia Timur itu otomatis akan mengatur sebaran sumber daya geologi dan ancaman bencana geologi. Kemudian kata kunci yang harus kalian pahami ya di sini, yaitu terkait dengan kerak, kemudian tentang lempeng litosfer, kemudian tentang batas-batas lempeng, serta siklus Wilson. Nah, masing-masing nanti akan kita lihat ya. Baik, nah ini adalah apa namanya Indonesia, fisiografi Indonesia ya. Fisiografi itu adalah geomorfologi regional secara genetik atau morfogenetik regional yang kalau kita lihat di sini eh, tiga pulau utama di Indonesia Barat, Kalimantan, Jawa, Sumatera ini terhubung oleh satu satu warna yang sama hijau ya. Sementara kalau di Indonesia Timur ada warna biru, ya, ada warna hijau juga yang menghubungkan antara Papua dan Australia. Jadi warna-warna ini menunjukkan posisi kedalaman atau ketinggian ya. Jadi kalau warna biru ini adalah laut dalam, warna hijau kekuningan ini laut dangkal, sementara kalau yang daratan itu yang kuning dataran rendah, sementara kalau orange itu dataran tinggi. Nah, maknanya apa? Nah, sebelumnya kita pelajari dulu tentang kerak bumi ya. Jadi kerak bumi itu ada dua, kerak benua dan kerak samudra yang tersusun oleh komposisi mineral silikat yang berbeda. Jadi kerak benua itu didominasi oleh mineral silikat felsik yang ringan ya, densitasnya hanya sekitar 2,7, sementara kalau kerak benua itu disusun oleh mineral silikat mafic yang densitasnya lebih besar 2,9 ya di situ. Nah, eh, otomatis karena perbedaan densitas ini konsekuensinya ada dua ya. Yang pertama, kerak samudra akan lebih tipis ya di permukaan bumi dibandingkan dengan kerak benua. Mengapa? Karena itu keseimbangan isostasi. Ya, yang ringan lebih tebal sementara yang berat akan lebih tipis supaya mereka seimbang di permukaan bumi. Sementara konsekuensi kedua adalah kalau terjadi benturan ya antara kerak samudra dan kerak benua, maka yang berat kerak samudra itu akan masuk ke dalam mantel ya. Nah, ini keduanya ya ini akan berada ditopang oleh mantel ya yang bersifat lunak atau astenosfer. Mantel sendiri dia memiliki densitas sekitar 3,3 gram per sentimeter kubik. Nah, satu hal yang harus kita pahami ya, mantel bagian atas ini akan menempel dengan kerak ya di situ membentuk yang kita sebut sebagai litosfer ya di situ, dan litosfer bumi ini terbagi menjadi beberapa potongan lempeng yang kita sebut sebagai lempeng litosfer atau lempeng tektonik ya di situ karena dia memiliki aktivitas tektonik pada batas-batas lempengnya. Nah, kalau kita perhatikan di gambar kanan atas ini, kerak samudra itu akan diisi oleh air samudra ya yang tebal ya, sementara kalau bagian tepi dari kerak benua ini masih bisa ditutup oleh air laut ya di situ, tetapi dia akan menjadi perairan yang dangkal. Nah, dengan pemahaman seperti ini kita bisa melihat kembali fisiografi Indonesia bahwa yang menghubungkan Indonesia Barat ya di sini Kalimantan, Jawa, Sumatera itu sebetulnya laut dangkal. Paparan di situ paparan benua continental shelf yang kita sebut sebagai paparan Sunda. Berarti dia apa? Berarti dia sepenuhnya tersusun oleh kerak benua ya.
Nah, bagaimana Indonesia Timur? Indonesia Timur kita punya paparan laut dangkal yang kita sebut sebagai paparan Sahul yang menghubungkan antara Papua dengan Australia. Artinya apa? Papua dan Australia ini terhubung dalam satu kerak benua yang sama. Tapi bagaimana dengan Indonesia Timur yang lain? Kita punya laut dalam ya di sini. Nah, yang menunjukkan adanya kehadiran kerak samudra di Indonesia Timur di area Laut Banda maupun di Laut Sulawesi ya di situ. Nah, batas keduanya Indonesia Barat dan Indonesia Timur ini ada di Selat Makassar ya, yang warnanya biru ada, hijaunya juga ada ya di situ. Nah, apa maknanya nanti kita lihat di rekonstruksi. eh Konfigurasi fisiografi tersebut juga mengontrol keragaman hayati ya di sini di mana kita mengenal secara biologi hewan-hewan yang dari Asia itu akan bermigrasi ke timur ya masuk ke bagian Indonesia Timur paling jauh dia terjangkau sampai batas garis Lydekker ya batas antara Seram, Maluku dengan Papua. Kemudian hewan-hewan dari Australia itu juga bermigrasi ke barat ya, menjangkau sampai Selat Makassar yang kita sebut sebagai garis Wallace. Nah, area antara garis Wallace dengan garis Lydekker ini disebut sebagai daerah Wallace ya, di mana pencampuran hewan Asia dan hewan Australia ini menghasilkan hewan endemik yang khas ya. Nah, kita masuk ke konsep tektonik lempeng. Jadi lempeng-lempeng litosfer itu ya di situ itu tersusun kerak dan bagian atas mantel. Ini kita sebut sebagai satu lempeng. Nah, setiap lempeng ya karena bumi ini permukaannya bulat, maka masing-masing lempeng ini akan terpecah-pecah kita sebut sebagai litosfer ini akan pecah-pecah menjadi beberapa lempeng. Nah, masing-masing lempeng ini akan berinteraksi dengan lempeng lain dengan tiga jenis batas. Ya, batas divergen seperti pemekaran kerak samudra, batas konvergen seperti di zona subduksi maupun kolusi, serta batas transform pada sesar geser besar ya di situ. Nah, kehadiran dari batas-batas inilah yang mengidentifikasi luas atau area suatu lempeng. Jadi kita bisa memisahkan satu lempeng litosfer dengan lempeng litosfer lain apabila kita menemukan salah satu dari tiga jenis batas ini. Ya, apakah dia divergen, konvergen, atau transform. Nah, bagaimana Indonesia kita lihat? Indonesia ini tersusun oleh empat jenis lempeng. Ada lempeng Eurasia, ya, yang di Indonesia Barat, Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan juga masuk ke bagian Sunda kecil, Kepulauan Sunda kecil, yaitu Lombok, Bali, Sumbawa, dan Flores, ya, serta Seram. Dan sedikit Sulawesi, ya, Sulawesi Selatan. Kemudian di sebelah timur ada lempeng Indo-Australia, di sini yang tersusun oleh paparan Sahul, kemudian juga Laut Banda, ya. Kemudian di utara kita punya lempeng Laut Filipina yang mencakup di sini lengan utara Sulawesi, ya, kemudian Halmahera. Kemudian ada lempeng Karolin, ini sepenuhnya tersusun oleh kerak samudra Pasifik ya di situ. Nah, batas-batas lempeng tersebut apa? Lempeng Eurasia dengan lempeng Indo-Australia di sebelah selatan batasnya konvergensi Palung Sunda. Tapi batas timurnya antara Eurasia dengan Indo-Australia ini nggak jelas ya. Nah, di sini kita sebut sebagai diffuse boundary ya. Jadi lempeng yang membaur. Jadi ini batas lempeng perbedaan komposisi saja antara kerak benua menuju kerak samudra. Lempeng Indo-Australia dengan lempeng Laut Filipina batasnya adalah sesar geser yaitu sesar sorong. Ya, ini adalah batas transform. Kemudian kepada lempeng Carolina dia batasnya adalah konvergensi Palung Nugini. Batas antara lempeng Carolina dengan lempeng Laut Filipina itu adalah pemekaran kerak samudra Ayu ya. Nah, itu batas-batasnya. Ini kegempaannya tersebar ya di situ pada batas-batas lempeng maupun pada sesar-sesar besar seperti sesar Sumatera, sesar Palu Koro, ya, sesar Flores, dan sesar-sesar yang lain. Nah, bagaimana tektonik lempeng bergerak ya, bekerja? Nah, tektonik lempeng bergerak ya dengan tiga mekanisme. Mekanisme pertama itu adalah gerakan arus konveksi ya, jadi maka panas yang menggerakkan mantel di sini ya di situ. Kemudian apa namanya mantel yang panas ya di sini itu akan bergerak ke atas. Kemudian ketika mendingin dia akan turun lagi. Nah, ketika dia bergerak bersentuhan dengan lempeng litosfer itu akan mampu menyeret lempeng litosfer bergerak ke secara lateral. Dari mana sumber panas untuk arus konveksi yaitu pada kontak antara inti dan mantel. Jadi berasal dari bagian bawah mantel.
Nah, ketika lempeng-lempeng bergerak menjauh pada batas divergen, terbentuk mekanisme yang kedua, yaitu dorongan punggungan ya di sini. Jadi magma yang naik yaitu akan mendorong lempeng-lempeng ke samping ya di situ. Kemudian ketika antar lempeng terjadi konvergensi ya subduksi, maka terjadi mekanisme ketiga yaitu tarikan subduksi. Ya, kita bisa bayangkan ya lempeng yang tebalnya 100 km, lebarnya ribuan kilometer ini ketika masuk ke dalam mantel maka gravitasi akan bekerja ya di situ. Kemudian apa namanya mampu menyeret ujung lempeng yang masih ada di bagian atas ya sehingga dia bergerak ke lateral juga. Nah, tarikan subduksi ya di sini mekanisme ketiga ini merupakan penggerak utama untuk apa namanya pergerakan tektonik di Indonesia. Mengapa? Karena lempeng-lempeng tektonik yang berukuran mikro itu tidak bisa digerakkan oleh arus konveksi ya. Jadi arus konveksi hanya bisa menggerakkan lempeng yang besar ya di situ. Lempeng-lempeng kecil yang mikro enggak. Dia akan menggunakan mekanisme yang ketiga atau yang kedua. Nah, ketika terjadi subduksi ya, di sini ada dua proses yang harus kita pahami yang itu membentuk Indonesia. Yang pertama rollback. Rollback ini adalah ketika apa namanya lempeng yang masuk ke bawah ya di sini itu karena beratnya ya di situ dia akan semakin curam sudut subduksinya dan bergerak mundur ya di situ. Nah, otomatis dia akan menyeret lempeng yang ada di atasnya sehingga lempeng di atasnya ini mengalami peregangan dan bahkan bisa putus ya di situ sehingga menjadi lempeng yang terpisah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah konsep delaminasi. Konsep delaminasi ini adalah pemisahan antara namanya uh, suatu litosfer ya, itu terdiri dari dua lapisan, lapisan kerak dan lapisan mantel. Nah, karena mantel ini berat ya 3,3 dan densitasnya, sementara kalau kerak itu hanya 2,9 ya, maka ketika terjadi subduksi apabila kerak tidak bisa lagi turun ke bawah ya karena sesuatu hal maka apa namanya mantel litosfernya akan melanjutkan subduksi dan dia akan terpisah dari kerak di atasnya. Nah, itu ya. Ini yang kita sebut sebagai pengelupasan atau delaminasi. Efeknya apa? Ada dua ya. Kerak akan menjadi lebih ringan karena mantel yang ada di bawahnya menempel sudah lepas, maka dia akan bergerak karena ringan secara isostasi dia akan bergerak naik ke atas ya, membumbung membentuk pegunungan orogenik ya. Dan yang kedua ya mantel itu memiliki akses langsung ke bagian bawah kerak, makanya kerak akan menjadi panas ya di situ hangat. Nah, karena panas ya maka akan memicu vulkanisme langsung apa namanya sehingga terjadi vulkanisme yang berasosiasi dengan mantel ya di area yang mengalami delaminasi. Ini kasus yang terjadi di Ambon. Baik ya, kemudian konsep terakhir ya ini adalah konsep siklus Wilson. Siklus Wilson menggambarkan ya itu bahwa suatu samudera bisa terbentuk dan kemudian menutup kembali ya di situ. Nah, ini kalau dari kacamata kontinen, berarti kontinen bisa terbelah ya di situ dibelah oleh pembentukan samudera yang baru. Kemudian ketika samudera menutup, maka masing-masing kontinen tadi akan bergabung kembali kolisi ya di situ. Nah, ini kalau kita terapkan di Indonesia, maka akan terbagi dua ya. Indonesia Barat itu merupakan setengah siklus Wilson yang terakhir, dia sudah menutup dan sudah bergabung ya. Jadi kurang lebih di fase F dan D ya di situ. Nah, Indonesia Timur sebaliknya itu adalah setengah siklus Wilson yang pertama. Dia masih tercerai-berai gitu ya di situ. Mari kita lihat yang ada di Indonesia Barat ya di sini. Nah, Indonesia Barat ini kalau kita lihat apa yang menyusun Kalimantan, Sulawesi Selatan, Jawa dan apa namanya Sumatera ini terdiri dari beberapa potongan lempeng mikro ya di sini di mana masing-masing lempeng mikro itu dia akan sebagian akan memiliki batas kolisi yang kita sebut sebagai sutur. Sutur ini adalah jejak bekas kolisi yang dia ditandai oleh ciri terperangkapnya potongan kerak samudra yang kita sebut sebagai oviolit. Oviolit itu adalah potongan kerak samudra yang dijumpai di daratan ya di situ. Nah,
Yang hijau ini ya, ini ada sabuk meratu, sabuk kucing, kemudian di Sumatera ada sabuk raung bentong, itu adalah sutur ya, bekas-bekas benturan. Nah, ada berapa jumlah lempeng mikro di Indonesia Barat? Ada 7 ya, Argo di sini, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat. Kemudian ada Banda, ini Kalimantan Barat dan Jawa Barat. Luconia dangerous ground ini di daerah Sarawak ya, di situ di Malaysia. Kemudian ada Indochina ini di Semenanjung Malaysia, Kalimantan Barat sedikit ya, dan Bangka Belitung. Kemudian ada Sibumasu ya, ini lempeng yang keempat. Ini menyusun pantai timur Sumatera ya di sini. Kemudian ada Sumatera Barat, ini menyusun bagian tengah Sumatera. Kemudian pesisir barat Sumatera itu disusun oleh Busur Waila. Bagaimana mereka bisa hadir dan bergabung amalgamasi ya membentuk Indonesia Barat, bisa kita lihat rekonstruksinya semenjak dari Cambrium Ordovicium ya di sini. Nah, di mana pada saat itu uh, dunia itu terdiri sebagian besar kontinennya bergabung di kontinen yang lebih besar yang disebut sebagai Gondwana, sementara yang lain dia tersebar ya seperti lempeng Laurensia, Siberia, Kazakhstan, Baltika. Nah, Indonesia ada di Gondwana ya di sini. Nah, karena potongan-potongan Indonesia itu berada di tepian dari Gondwana, maka apabila terjadi proses subduksi rollback, maka dia akan cenderung akan terancam untuk terpisah. Nah, inilah yang akan kita lihat ya. Nah, ini pada silur ya, silur. Ini ada subduksi di pesisir Gondwana. Nah, ini ada Papua, Cina Utara, Tarim, Cina Selatan, Indochina, Sibumasu, Kiantang, Lhasa, West China, Southwest Borneo. Nah, ini siap-siap mereka akan terpisah. Kapan terpisahnya? Ini pada akhir Devon, ya. South China, Tarim, Indochina, North China ini terpisah ya, karena rollback ada subduksi. Dan karena terpisah, dia akan menghasilkan satu samudra baru yang disebut sebagai Paleotethys ya di situ. Dan ini akan berjalan ke utara ya di sini. Sementara di sisi lain ya benua-benua lain seperti Laurensia, Siberia, Kazakhstan itu akan bergabung dengan Gondwana membentuk Pangea ya, satu benua besar pada Permian. Nah, pada Permian awal ya di sini Pangea terbentuk ya, sementara North China, South China, Indochina ya ini bergabung menjadi satu benua kecil yang kita sebut sebagai Chatasian ya di situ. Nah, mereka terpisah dari Gondwana oleh adanya Samudra Paleotethys. Nah, karena masih ada proses subduksi ya di sini yang kemudian akan menyebabkan terpisahnya ya terpisahnya apa namanya potongan-potongan lempeng mikro berikutnya yaitu apa Sibumasu ya di sini. Nah, ini dia terpisah ya di situ menyusul bergerak menuju ke Chatasian ya. Nah, ketika Sibumasu ini terpisah ya di situ Kiantan, West China di sini ya mereka terpisah dari Gondwana terbentuklah Samudra Mesotetis ya di sini Mesotetis pertengahan. Nah, Sibumasu ini nanti akan bergabung dengan Chatasian ya di sini menutup Laut Paleotetis ya Samudra Paleotetis tertutup di sana membentuk sutur Raub Bentong ya di situ. Nah, ini sudah tertutup pada Trias akhir. Jadi pada Trias akhir kalau kita lihat mulailah assembling dari Indonesia Barat ya. Jadi Indochina yang ada di pesisir timur Sumatera sudah bergabung dengan Sibumasu ya di situ. Nah, ini assembling pengelompokan pertama untuk Indonesia Barat di Trias akhir. Oke, selanjutnya kita masuk Jura ya di sini. Nah, Jura lagi-lagi ya ada proses fuksi di tepian Gondwana menyebabkan terpisahnya tiga lempeng Banda, Argo, dan Mangkalihat serta kemudian terbentuklah busur Woyla ya di sini. Nah, busur Woyla ini terbentuk akibat adanya subduksi di bawah kerak samudra. Terbentuklah busur kepulauan ya, kita sebut sebagai busur Woyla. Kalau subduksinya di bawah kontinen, maka kontinen tersebut akan pecah gitu ya di situ. Ah, Nah, ketika Banda Argo Mangkalihat ini pecah, ya maka terbentuklah Samudra Kenotetis ya, atau tetis yang terakhir ya di situ, tetis muda di sini. Dari sebelah utara, dari apa namanya, dari utara kalian bisa lihat adanya potongan dari Chatesian yang juga akan bergerak ke selatan, kita sebut sebagai lempeng Luconia, dangerous ground ya.
Nah, kalau kita perhatikan ya pergerakan ini, mesotetis, kenotetis makin lebar ya di situ. Mesotetisnya kemana? Mesotetisnya akan tertutup ya di sini. Nah, akan tertutup. Nah, kalau kita lihat ya, mesotetis akan tertutup di daerah tengah Sumatera. Suturnya belum diketahui ya di situ. Kemudian Southwest Borneo ini juga akan menutup, Luconia dan Jersey juga akan menutup. Sutur antara Luconia dengan Southwest Borneo atau Banda ini kita sebut sebagai sutur kucing atau sutur lupar. Sementara sutur antara Argo ya, Jawa Timur dan Sulawesi Barat terhadap Banda Southwest Borneo ini suturnya disebut sebagai sutur meratus ya di situ. Nah, ini kita lihat. Nah, ya. Jadi bisa dikatakan pada akhir kapur ya di situ Indonesia Barat sudah terbentuk ya di situ. Baik ya, itu kemudian bagaimana Indonesia Timur? Indonesia Timur ini dia apa namanya berada pada setengah siklus Wilson awal ya. Jadi terbentuklah Selat Samudra di sini, terutama ditandai dengan kehadiran Laut Banda. Nah, blok-blok tektonik atau lempeng-lempeng mikro di Indonesia Timur sangat banyak ya, nggak usah dihafal, ada 28 dia tercerai-berai di sini ya. Kita lihat saja ya rekonstruksinya. Jadi awalnya pada akhir kapur seperti ini kita punya samudra Kenotetis, kemudian ada teluk Banda besar ya di sini masih menempel di Australia, dan kemudian di utara ada Samudra Pasifik. Apa yang terjadi pada awal Kenozoik ya, Paleosen ini, Australia itu terpisah dari Antartika sehingga bergerak ke utara. Akibatnya apa? Dia mendorong apa namanya ke utara sehingga kemudian bagian tepi dari Indonesia Barat ini sobek ya di sini. Nah, karena didorong dari selatan sobek dia membentuk apa convergen ya di sini yaitu subduksi. Nah, subduksi ini akan menghasilkan busur gunung api ya di situ di bagian daratan di Australia, di Sumatera sampai Sulawesi, sementara ketika sobeknya di Samudra Pasifik dia akan menghasilkan eh, apa namanya pulau-pulau gunung api yang disebut sebagai busur sepik. Nah, busur sepik ini rollback ya, dia ditarik ke selatan sehingga membentur Papua ya di sini. Nah, busur sepik inilah yang kemudian akan menjadi apa namanya cikal bakal pegunungan Jaya Wijaya ya seperti ini. Nah, karena busur sepik itu ditarik ke selatan, otomatis di sebelah utaranya karena rollback akan sobek ya. Nah, sobekan tersebut akan menghasilkan Laut Karolin. Nah, Laut Karolin ini terbentuk sobek sampai masuk ke Selat Makassar. Makanya Selat Makassar itu dalam gitu ya. Karena ujung dari sobekan Laut Karolin ya di situ. Oke, kita lihat ya. Ini busur Karolinnya terus ini. Nah, bagaimana dengan apa namanya peregangan Selat Makassar karena dia disobek oleh ujung dari busur Karolin. Itu menyebabkan Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat yang sebelumnya dia bergabung dengan Indonesia Barat ya itu mulai terpisah ya. Nah, kita bisa lihat pemisahannya ya, peregangannya, riftingnya itu sejauh 150 km selama 10 juta tahun. Cepat ini ya. Posisi awalnya Sulawesi Barat itu di sini ya, kemudian dia bergeser ke timur. Sulawesi Selatan awalnya itu di sini gitu ya, dia bergeser ke timur. Nah, ini jaraknya 150 km ya di situ. Ini akibat apa? Rollback dari busur yang ada di subduksi antara Laut Sepik dengan busur Karolin tadi ya. Di situ itu yang menyebabkan kemudian Selat Makassar itu meregang ya, rifting. Dan kemudian Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan terpisah dari Kalimantan. Oke, kita lanjutkan ya. Ini pada 35 juta tahun yang lalu pemekaran busur Karolin sudah berhenti ya di sini. Maka apa yang terjadi? Kita akan memasuki periode penting yaitu 25 juta tahun yang lalu ketika ujung dari Australia yang disebut sebagai Sula Spur ya, atau Semenanjung Sula ini membentuk Indonesia Barat. Nah, perhatikan di sini ya 25 juta tahun yang lalu. Ini menyebabkan perubahan luar biasa terhadap tektonik Indonesia. Perubahannya apa saja? Yang pertama kalian perhatikan, kemunculan lengan timur Sulawesi. Sebelumnya kan nggak ada. Nah, karena benturan, maka prisma akresi yang ada di subduksi di lengan utara Sulawesi ini naik ke atas ya, menghasilkan lengan timur Sulawesi. Kemudian yang kedua, terbentuknya sesar Sorong. Perhatikan sebelumnya subduksi ada di busur Mindanao.
Nah, tapi karena terjadi benturan, lock ya, terkunci, nggak bisa lagi bergerak. Sementara ada subduksi ke arah barat ya di sini di bagian Kalimantan ya di sini di bagian lengan utara Sulawesi, maka akan terjadi dia akan sobek di sepanjang batas kerak ya, batas antara kerak benua dengan kerak samudera di Laut Spik. Nah, sobeknya di sini kita sebut sebagai sobek sebagai sesar transform ya, sebagai sesar sorong. Nah, dia diseret ke arah barat kan oleh subduksi yang ada di lengan utara Sulawesi ini. Siapa yang diseret? Yaitu busur Halmahera. Nanti kita akan lihat busur Halmahera itu akan bergeser ya di situ merapat ke arah lengan utara Sulawesi ya di sini. Jadi perubahannya luar biasa ya. Kemudian perubahan yang ketiga ya, kalian akan perhatikan itu Indonesia Barat itu akan mengalami rotasi. Rotasi dia jadi dia akan terputar gitu ya di situ berlawanan dengan arah jarum jam. Perhatikan posisi Pulau Jawa Kalimantan kan bukan seperti posisinya sekarang ya. Nah, dia menempati posisi sekarang itu setelah terputar ya anti clockwise akibat benturan dari Australia. Itu efek yang ketiga. Efek yang keempat apa? Efek keempat adalah Sumba. Ya, kalian akan bisa melihat Sumba di sini ya. Itu karena rollback ya, di situ dia akan terpisah ya dari posisinya yang ada di ujung selatan Sulawesi. Kita lihat ya, empat proses tersebut. Oke, ya. Yang pertama perhatikan ban hal merah dulu ya. Nah, ini hal merah dia bergerak dengan cepat. Nah, karena dia bergerak ke barat, maka otomatis di belakangnya sobek ya. Nah, sobek inilah yang menghasilkan pemekaran ayu ya di situ. Oke. Nah, kemudian yang kedua ya, kalian perhatikan Sumba. Nah, Sumba ini ya karena dia rollback ditarik oleh semenanjung oleh Teluk Banda ya. Teluk Banda berwarna hijau ini umurnya Jurassic, sementara Kenotetis yang biru di sini dia umurnya kapur. Lebih berat dan Teluk Banda ya. Mengapa? Karena dia lebih tua umurnya Jurassic. Nah, karena kerak samudranya lebih tua, otomatis lebih berat. Dan kalau lebih berat, maka lebih tepat juga rollback-nya ya, karena dia lebih curam ketika subduksi. Nah, akibatnya Sumba ini akan terlepas ya di situ. Nah, kita lihat ya dia lepas dari posisinya dari uh, posisi di ujung selatan Sulawesi ya. Berapa jauh? Dia bergeser 200 kilometer dari posisi awalnya di sini ya, dia bergeser ke selatan ya. Itu dia perlu waktu sekitar 25 juta tahun ya untuk ke posisinya yang sekarang ya. Nah, kemudian kalian perhatikan ya efek yang ketiga tadi rotasi dari Indonesia Barat ya. Ini sudah posisinya yang sekarang. Kemudian ya akibat subduksi ini ya subduksi Teluk Banda itu menghasilkan busur gunung api ya, Lombok, Sumbawa, eh, apa namanya Bali ya. Ini adalah busur kepulauan ya di situ. Nah, kemudian busur kepulauannya akan berkembang terus ya ke arah Pulau Flores ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai busur Sunda kecil ya di situ. Jadi Sunda kecil dibedakan dengan Sunda besar. Sunda besar itu Sumatera dan Jawa. Sunda kecil itu ada Bali, Lombok, Sumbawa, Flores ya. Bedanya apa? Sunda kecil itu busur Pulau Gunung Api ya, subduksi eh, lempeng kerak samudra di bawah lempeng kerak samudra, sementara kalau busur kepulauan yang ada di Sunda Besar yaitu adalah subduksi kerak samudra di bawah dari kerak benua ya di situ. Oke, eh, karena kemudian ada subduksi juga di ujung utara Kalimantan ya, akibatnya lengan utara Sulawesi ini tertarik ke sana gitu ya, di situ tertarik ke arah barat laut. Akibatnya apa? Akibatnya sobek di sini ya. Nah, ini yang sobekan ini yang kita sebut sebagai pemekaran laut Banda. Nah, karena sobek dia akan mendorong bagian dari lengan tenggara Sulawesi ke arah barat laut ya di sini. Kemudian Banggai Sula juga didorong ke arah barat laut. Nah, untuk didorong itu dia perlu sesar geser. Nah, ini adalah sesar geser Palu Koro ya di situ. Oke, kita lihat sobeknya sobek di Laut Banda bukan hanya di utara ya, yang di selatan juga ketika Sumbawa sudah ketika Pulau Sumba sudah bergeser jauh ke selatan, maka kerak samudera di sini sobek ya, menghasilkan Laut Banda yang kita kenal sekarang ya di situ. Nah, kalian perhatikan apa yang terjadi ketika Palu
palung subduksi ya Teluk Banda ini habis ya di situ. Jadi trakt samudra Teluk Banda yang berumur Jurasik ini habis masuk ke bawah. Apa yang terjadi? Maka palung palung subduksinya ini akan membentur ujung dari kerak benua Australia, yaitu di Pulau Timor. Ya, kalian perhatikan, nah ini dia bentuk. Apa yang terjadi? Apakah subduksinya selesai? Belum, ya, karena subduksinya masih lanjut di bawah sana dengan proses delaminasi. Delaminasi itu keraknya nggak bisa ikut subduksi, dia tertinggal di atas, tetapi mantel litosfernya ya itu masih lanjut subduksi. Nah ini kita lihat ya di sini ya. Ini akan menghasilkan apa namanya palung seram ya. Nah palung seram ini sebetulnya kalau kita kembali ini bekas subduksi lama ya, yang itu kemudian dia masuk di bawah kerak benua Australia dengan proses yang kita sebut sebagai delaminasi. Jadi sebetulnya masih ada subduksi tapi dengan bentuk yang turun yang masuk ke dalam mantel hanya mantel litosfernya, keraknya itu tertinggal ya di situ. Nah, jadilah kita punya palung teram ya di sini sebagai proses hasil dari delaminasi. Sementara di Indonesia Barat kita punya palung sudah. Nah, kalau ini masih subduksi ya. Jadi lempeng betul-betul masuk ke bawah, baik itu kerak maupun apa namanya, maupun eh, mantelnya ya sama-sama masuk ke bawah. Indonesia Timur ya udah bentuknya seperti ini yang kita lihat saat ini. Ya, itulah yang terjadi ya. Itu bagaimana kita membentuk Indonesia Timur ya. Nah, ini kalian bisa perhatikan ya, ketika Australia didorong ke utara, akibat pemekarannya ya, pemekarannya di sini dia terpisah dari Australia, ya, ya terus begitu ya, sampai kemudian dia akan mendorong apa namanya, mendorong eh, Indonesia Barat terputar gitu ya di situ. Oke. Ya, ini kita lihat ya. Kalau bentuknya seperti ini, rotasinya kelihatan ya, karena ini dalam proyeksi bola ya di situ. Bagaimana Indonesia Timur di assembling gitu ya. Di situ ada yang digabungkan, kemudian ada juga yang dimekarkan gitu ya di situ. Baik ya, adik-adik itu untuk materi pertama ya, bagaimana kita memahami evolusi tektonik Indonesia yang kita sederhanakan menjadi evolusi tektonik di Indonesia Barat. Setengah siklus Wilson akhir, kemudian kelompok kedua yaitu evolusi tektonik Indonesia Timur yang menunjukkan setengah siklus Wilson awal. Ya, jadi kembali lagi ya, perkuat pemahaman kalian terkait dengan kerak bumi ya, yang ada dua, kerak benua, kerak samudra. Kemudian kerak itu ketika apa namanya bersama-sama dengan mantel bagian atas membentuk lempeng litosfer. Lempeng litosfer ini bergerak satu sama lain gitu ya, sehingga menghasilkan batas-batas. Ada batas divergen, konvergen, transform gitu ya. Nah, kemudian mereka bisa bergerak karena ada mekanisme ya penggerak tektonik lempeng. Ada tiga, yaitu ada arus konveksi, ada dorongan pemekaran, dan ada tarikan subduksi. Di Indonesia, ya, tarikan subduksi dan pemekaran inilah menjadi motor utama untuk pergerakan lempeng-lempeng mikro. Mengapa? Karena arus konveksi hanya terjadi pada lempeng-lempeng tektonik yang besar ya. Lempeng tektonik, lempeng litosfer yang kecil seperti Indonesia itu tidak memungkinkan terbentuknya arus konveksi sehingga mekanisme utamanya adalah tarikan subduksi dan dorongan pemekaran ya. Dan karena pergerakan itulah maka terjadi siklus Wilson yang membentuk Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Baik, semoga bermanfaat.